Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala hubbahu ashrafal makasib wa a'zamal mawahib. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala ni'matil mata'imi wal masharib. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-munazzahu 'anil naqaisi wal ma'ayib. Alladzi khalaqal insana min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-da'i ilal huda wan nur wa taharatin nafsi minal mathalib. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumil hisab. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami ataupun memikirkan isi kandungan Al-Quran? Atau memang telah ada di atas hati mereka penutup yang menghalanginya daripada menerima ajaran Al-Quran? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah hati-hati kami, ya Allah, supaya kami mudah menerima ajaran-Mu, memahami firman-firman-Mu. Lembutkanlah lidah kami, ya Allah, agar kami sentiasa mampu menyebut asma-Mu. Lembutkanlah seluruh anggota kami, ya Allah, supaya kami mudah menjalankan, melaksanakan segala perintah-Mu.
Amin ya rabbal alamin. Para pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saudara-saudaraku seiman dan seagama. Dengan melafazkan basmalah bismillahirrahmanirrahim dan mengikhlaskan niat kita masing-masing, mari kita buka hati kita masing-masing untuk mempelajari firman Allah agar mudah nur ilahi yang Allah pancarkan melalui firman-firman-Nya dengan mudah menembusi pelubuk kita, pelubuk hati kita masing-masing, dan seterusnya menjadi pemandu kita dalam menjalani tugas sebagai hamba Allah dan sebagai khalifahnya di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan pelajari sama insyaAllah surah Yusuf bermula daripada ayat yang ke-8. Coba lihat ayat yang ke-8 surah Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إذ tatkala qalu mereka, yakni adik-beradik Yusuf, berkata, berbincang, bermusyawarat, saling memberikan cadangan tentang apa? La Yusufu, sungguh Yusuf, wa akhuhu, dan saudaranya, yakni Bunyamin, adiknya, ahabbu ila abina minna, mereka berdua lebih dicintai dan disayangi oleh bapa kita, yakni Yaqub alaihissalam, daripada kami. Napalah agaknya ayah kita memberikan kasih sayang lebih kepada Yusuf dan adiknya daripada kasih sayangnya kepada kita semuanya. Wa nahnu usbah, padahal sedangkan kita adalah usbah, kita kumpulan yang ramai. Usbah ay jamaah, mereka ada 10 atau mungkin lebih. Sebab al-usbah yakni bainal wahid ilal asrah, satu kumpulan antara 1 hingga 10, itu usbah. Inna, sesungguhnya, abana, bapa kita tu, yang memberikan kasih sayang lebih kepada Yusuf dan adiknya, padahal dia masih kecil, belum mampu memberi apa-apa manfaat, bantuan, pertolongan kepada orang tua kita. Mereka lebih disayangi daripada kita, kumpulan yang besar, yang dah dewasa, sudah lama
memberi khidmat, bantuan, pertolongan, meringankan beban orang tua. Inna sesungguhnya abana, bapa kita itu lafi dhalalim mubin. Sungguh dalam kesilapan yang sangat nyata. Saya tidak menerjemahkan kesesatan ya, sebab takut nanti menimbulkan salah faham. Ya, kesilapan tindakan ayah kita itu salah, kesalahan yang nyata. Menurut pahaman, pandangan, pendapat anak-anak Nabi Yakub yang dah dewasa. Sepatutnya kitalah yang lebih disayangi. Karena pertama kita ramai jumlahnya, kita dah banyak memberi bantuan, pertolongan pada orang tua. Ya, ringkas kata, kita ini kumpulan yang telah berjasa. Jadi patutlah, layaklah kalau kita mendapat kesayangan lebih. Lainlah seperti Yusuf yang masih kecil. Apa bantuan pertolongannya ia berikan pada ayah? Belum ada. Tapi kenapa justru dia yang mendapatkan kasih yang lebih? Ah, ini orang tua tak betul. Dhalalim mubin. Nah, ini benih-benih. Bibit-bibit kedengkian yang nanti akan mengakibatkan perbuatan jenayah yang luar biasa. Dan ingat, ini hanya persepsi mereka terhadap ayahnya. Betulkah Nabi Yakub telah melakukan kesilapan yang tak sepatutnya dilakukan terhadap anak-anaknya? Sehingga menyebabkan anak-anaknya yang dewasa tidak puas hati. Dan rasa ketidakpuasan hati ini mereka zahirkan, mereka terjemahkan melalui perbuatan-perbuatan keji yang luar biasa. Itu pertanyaannya. Jemaah sekalian, seperti biasa, saya ingin menyampaikan tafsir kalimat dari ayat ini dan juga mengutip daripada apa yang disebutkan oleh mufasir-mufasir dahulu tentang ayat ini. Dalam ayat ini ada kalimat usbah. Itu kalimat baru yang kita temukan. Usbah ini jamaah, maksudnya kumpulan. Ada yang mengatakan 10. Imam Al-Farra memahami kalimat usbah itu ya al-ashrah wa mazada. Kumpulan yang terdiri dari 10 orang dan lebih. Itu kata Imam Al-Farra. Dan ada yang mengatakan al-usbah ay ma bainal wahid ila al-asrah. Satu kumpulan orang nanti pada 1 hingga 10. Boleh jadi 5 pun usbah. Juga 3 usbah, 8 usbah hingga 10. Ada yang mengatakan, oh bukan daripada 1, tapi daripada at-thalathah ila al-asrah. 3 hingga 10 baru usbah. Kalau 2 belum usbah. Tadi 1 hingga 10, mana 2 sudah boleh sebut usbah. Imam Mujahid berpendapat bahwa usbah itu ma bainal ashrah ila 15. Kumpulan orang yang terdiri pada 10 hingga 15. Jadi kalau 9 tak boleh sebut usbah. Bahkan ada yang kata, ya namanya pendapat wasir. Ada mengatakan ayat mabainal asrah
ila arba'in. Kumpulan yang daripada 10 hingga 40 baru sebut musbah. Ringkas kata daripada pelbagai pendapat para pakar bahasa Al-Quran, ada persamaan pendapat mereka itu. Yakni mereka mengatakan angka yang mereka sepakati, bilangan berarti 10. 10. Sama ada 1 hingga 10 ke, 3 hingga 10 ke, 10 hingga lebih ke, 10 hingga 15 ke, tapi 10. Dan ini maknanya menguatkan pendapat yang menyatakan, atau mungkin pendapat ini berdasarkan kepada keyakinan bahwa adik-beradik Yusuf yang dengki kepada Yusuf ini ada 10. Tidak termasuk Bunyamin. Bunyamin tak masuk. Sama dengan ayat yang juga surah ayat sebelumnya, Yusuf mimpi melihat 11 kaukab. 10 campur 1. Adik-beradik 10 yang dengki, campur 1 Bunyamin yang tidak. Ya, barangkali ke situlah arahnya. Tak apalah, itu pendapat. Kaitan. Yang pasti yang dimaksudkan akhuhu dalam ayat ini, la Yusuf wa akhuhu, saudara Yusuf ini maknanya Bunyamin. Ia lebih muda karena dia adik Yusuf alaihissalam. Adapun saudara-saudara yang lainnya, ikhwatun lahu min abihi. Adapun adik-beradik yang lain, yakni saudara Yusuf yang seayah. Yang seayah dan seibu, Bunyamin. Bunyamin. Tetapi di sini yang sekalian tidak ya disebutkan akhuhu nih secara jelas Bunyamin. Ya, yakni untuk memberi isyaratkan menunjukkan betapa sayangnya Nabi Yakub kepada Bunyamin, saudara kandung Yusuf. Kandung dalam arti kata ayah dan ibunya sama. Akhuhu syaqiq dalam bahasa Arab. Saudara seayah seibu. Saudara semua. Sehingga kedengkian mereka pada Yusuf bertambah-tambah, memandangkan termasuk yang disayang lebih oleh ayah itu adik kandung Yusuf. Wah, lagilah. Mereka dah dengki kepada Yusuf. Jika sekiranya Nabi Yakub menyayangi Yusuf melebihi daripada sayang Nabi Yakub pada mereka, itu pun menyebabkan mereka timbul rasa dengki. Ini kan pula bukan Yusuf saja yang mendapat perlakuan istimewa menurut pandangan mereka ya, oleh bapaknya, tapi adik kandungnya pun. Ini kana hasaduhum li Yusuf asyad. Bersangatan. Ini ahabbu ila abina minna. Lebih dicintai oleh ayah kami daripada kami. Oleh ayah kita daripada kita. Pasal apa? Wah, kita ini majoriti. Kaifa yufaddiluha alaina bil mahabbah wa syafaqah. Macam manalah ayah ni boleh memberikan, melebihkan cinta dan kasih sayangnya, belas kasihannya kepada Yusuf dan adiknya. Sungguh ayah ni tak betul lah. Inna abana fi dhalim mubin. Silap besar ayah. Ai la fi khata'in bayyin. Itu kata Imam Sa'di. Seperti tadi saya tak katakan dolar tidak cuma dolar dengan sesat. Kerana dolar seperti pendapat ulama tafsir yakni ai khata', kesalahan yang besar. Sebab tidak mungkin kan anak-anak Nabi Yakub menuduh ayahnya seorang nabi sebagai sesat. Kalaulah dolar maknanya sesat, lawannya dapat petunjuk. Kalau itu yang dimasukkan, mana anak Nabi Yakub sudah
sudah kafir. Menuduh Nabi sesat, kan kafir. Atau paling tidak boleh difahami kalaulah mereka menuduh ayah ini sesat. Bermakna mereka tidak mengakui kenabian ayahnya. Mereka ini mengakui ayahnya seorang nabi. Kalau mereka tahu ayah seorang nabi, kenapa mereka tuduh ayah zolal? Zolal itu bukan sesat, silap. Khoto'in bayin. Tak sepatutnya ayah kami, apalagi seorang nabi, berlaku tidak adil. Itu pandangan mereka, itu persepsi mereka ya terhadap anak-anaknya. Haitsu faddalahum alaina. Ketika ayah melebihkan Yusuf dan adiknya min ghairi mujibin narahu. Ini dia. Tanpa kami nampak menemukan alasan yang membenarkannya. Bagi kami, ayah melakukan tindakan ini melebihkan saya pada Yusuf ini langsung tak ada alasan yang munasabah. Kami tak nampak apa alasannya. Ingat ya, itu pandangan mereka. Kalaulah kami tahu alasannya, apa sebab ayah buat itu, ya kami boleh terimalah. Ini tak ada alasan langsung. Sehingga apa yang sudah mendorong ayah? Jangan ayah lebih menyayangi Yusuf dan adanya. Ingat ya, itu persepsi anak-anak aku yang dengki ini. Ini tafsir As-Sa'di. Tafsir As-Sa'di kata begitu. Itu mereka dengan terang dan berani menuduh ayah ni silap besar. Dhalal mubin. Yakni melakukan tindakan yang tak sepatutnya dilakukan oleh seorang orang tua kepada anaknya, apatah lagi orang tua itu bergelar nabi. Jadi benar-benar anaknya punya tuduhan yang sebetulnya kalau mereka ingin buat kajian lebih, sabar sedikit, mikir lebih, ya tak sampailah tuduh begitu. Tuduh begitu. Dolal itu berat ya. Jadi meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, bukan pada tempatnya. Demikian juga Imam Al-Qurtubi. Ketika mereka kata inna abana lafi dhalalin mubin ay adalabin, apakah ini adal fiddin? Idlau aradu lakanu kufara. Kalau yang dimasukkan itu ayah sesat dalam agama, ya mereka kafir. Menuduh seorang nabi sesat, kafir. Tapi yang dimasukkan rupanya inna abana lafi dhihabin an wajit tadbir. Ayah nampaknya sudah melencong, menyimpang daripada jalan yang sebenarnya dalam mengasihi, membagi kasih sayang terhadap anak-anak sebagai orang tua. Pasal apa ia melebihkan hanya 2 orang, sedangkan kita ramai? Sepatutnya samalah. Kan sama-sama kita anak dia anak dia. Pasal apa dibeza-bezakan? Itu persepsi mereka. Jadi karena sudah punya persepsi yang salah, maka berkesimpulan salah. Berkesimpulan salah. Masya Allah. Begitu Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Alusi berkata, Yawi ana yaqu kana Yusuf ahabu ilahi lima yara fihi min al-laki wal hamidah. Nabi Yakub, ini kata Imam Al-Alusi, Nabi Yakub memberikan kasih yang lebih pada Yusuf itu lima yara fihi minal manaqib al-hamidah. Kan Nabi Yakub seorang nabi dapat melihat. Bukan mengesan, melihat dengan yakin dan pasti. Yusuf anakku yang satu ini. Punya kelebihan-kelebihan yang tidak ada pada abang-abangnya.
seorang nabi dapat melihat itu. Apalagi setelah ya, mimpi yang luar biasa itu. Falamma ra'a ru'ya tadha'afat lahul mahabbah. Lebih-lebih lagi selepas Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 planet, matahari, bulan, sujud padanya, kasih sayang Yakub semakin bertambah-tambah. Benarlah. Sebelum Yusuf mimpi pun aku nampak anakku yang seorang ni lain daripada abang-abangnya. Punya sifat-sifat yang terpuji. Ada tanda-tanda, minta maaf, ada tanda-tanda nubuwah yang telah dikesan oleh Nabi Yakub. Jadi aku mesti berikan kasih sayang lebih, perhatian lebih. Lebih-lebih lagi selepas Yusuf menceritakan mimpinya. Itu kata Imam Al-Alusi. Ada masih yang lain mengatakan, Nabi Yakub melebihkan kasihannya kepada Yusuf itu, inna ziyadata hubbihi li Yusuf akhi. Sesungguhnya kasih sayang Yakub pada Yusuf dan adiknya itu lebih daripada kasih sayang kepada anak yang lain itu. Satu, lisigorihima, karena keduanya masih kecil, kanak-kanak. Wali mauti umihima, masih kecil pula ditinggal mati oleh ibunya. Ya tentulah sebagai seorang ayah terdorong, tergerak hati untuk memberikan perhatian lebih. Maklum kedua anakku ni maknya dah tak ada. Anak-anakku yang lain maknya masih hidup. Lagi pula mereka dah besar-besar. Itu alasan yang kenapa Nabi Yakub melakukan ini, kata fasih yang lain. Sebab itu terkenal dalam peribahasa Arab kuno, orang Arab kuno kenal dengan istilah bila mereka ditanyalah umpamanya, ayu abnaika ahabbu ilaika. Ini orang Arab kuno sebelum datangnya Islam, kalau ditanya umpamanya, ayu abnaika ahabbu ilaika, hai kawan, yang mana satu daripada anak-anakmu yang ramai ini yang lebih kamu sayangi? Atau yang kamu lebihkan perhatianmu kepada mereka? Bila ditanyakan itu kepada Arab kuno dahulu, sebelum mengenal Islam, apa jawab mereka? As-saghir hatta yakbur. Tentulah sebagai orang tua, kami akan melebihkan perhatian sayang kami kepada tu yang kecil-kecil, yang masih kecil, yang belum dewasa itu. Ini si abang long, abang anda dah, ini semua dah bak utihnya sudah besar ni. Ini yang bungsu ni, yang masih kecil ni. As-saghir hatta dewasa. Yang kedua, al-ghaib hatta ya'ud. Ya tentulah anak-anakku yang tidak ada sekarang sehingga balik, tak semana sekarang dia pergi tak balik-balik. Dah seminggu dah sebulan dah 2 tahun tak balik, tak ada berita. Nah, tentulah perhatian orang tua lebih kepada ni yang tidak ada di depannya, yang tak tahu kabarnya, beritanya. Dan yang ketiga, tentulah kalau awak tanya pada aku, sebagai orang tua, siapa anak aku yang aku sayangi? Al-marid hatta yashfiya. Tu anakku yang sedang sakit tu. Anak yang sakit tentu aku beri perhatian lebih daripada yang sehat. Tengok orang-orang Arab kuno yang sekarang ni belum mengenal Islam, masih jahil, itu pun punya perasaan seperti itu. Dan memang begitu naluri fitrah.
Orang tua, saya yakin kita semua tahu. Sehingga ada orang katalah, sebagai orang tua, ibu atau ayah, apapun keadaannya, senang atau susah, pasti orang tua akan merasai kesusahan, kesedihan, bila melihat ada anaknya yang susah. Saya ulangi. Sebagai mak bapak, pasti rasa sedih memikirkan ketika melihat ada anaknya yang susah. Walaupun mungkin orang tua itu sendiri tidaklah senang. Tetapi minta maaf, sekali-kali minta maaf. Kalaupun ada jarang. Anak ketika melihat orang tuanya yang susah. Anak sudah berkeluarga, anak ada 9 keluarga. Dah tahu orang tua susah, jarang yang ambil berat. Jarang. Bukan tidak ada. Ada tapi mungkin boleh dikira. Anak senang, tahu orang tua yang susah, biasanya tak kisah, tak apalah yang mana, tak apalah ya. Kalau apa namanya ayah sakit, tak apalah rehat, tidur aja lah ya, ambil pada sudahlah. Kalau mak rasa tak boleh jalan, tak payahlah jalan-jalan. Dah memang tak boleh jalan, duduk aja rumah. Takkan nak jalan-jalan pula. Orang tua susah, orang tua sakit, jarang anak yang ambil peduli. Yang apalagi memikirkan hingga susah. Tapi kalau ada anak yang susah, setiap orang tua pasti merasa susah sama. Macam manalah anakku boleh jadi macam tu. Ya macam manalah, tapi macam mana aku nak bantu aku sendiri tak. Itulah orang tua. Ini kan pula masih kanak-kanak. Maknya pula dah tak dah. Allahu Akbar. Jadi, mudahlah kita memahami kenapa Yusuf kenapa Yakub melebihkan perhatiannya kepada Yusuf dan adiknya. Itu wajar. Apatah lagi yang misalnya bab masalah kasih sayang, cinta, itu bukan masalah taklif ya sekalian. Itu bukan masalah taklif. Itu di luar kemampuan kita mengawalnya. Jangankan kita. Jangankan Nabi Yakub pada anaknya. Ingat. Khatimul Anbiya wal Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh yang bersumber daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah. Bikhtilafin yasir, ya ada perbezaan yang sedikit dari segi matnanya. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban, oleh Al-Hakim, oleh Ibnu Katsir, oleh Ma'suyuti, oleh Imam Ibnul Mulkin. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Aisyah ini? Annahu sallallahu alaihi wasallam yuqsimu baina nisaihi fayadilu. Adalah Nabi SAW ini sentiasa berlaku adil, berusaha melakukan seadil-adilnya dalam membahagi giliran tanggungjawab terhadap istri-istri baginda. Kan istri Rasulullah bukan seorang. Tentu Nabi akan berusaha sesungguhnya untuk berlaku adil pada semua istrinya. Dari bab giliran, daripada bab perhatian, daripada bab nafkah, daripada segala-galanya lah. Tidak mungkin Nabi tidak berlaku adil. Tapi tahukah kita, ketika Nabi telah berusaha bersungguh-sungguh untuk berlaku adil dalam semua masalah, bagi memenuhi apa yang jadi hak para isteri baginda,
dalam konteks ingin melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, apa kata Nabi? Allahumma hadza fasmi fima amliku. Fala talumni fima tamlik wala amlik. Ya Allah, inilah yang hamba-Mu, inilah pembahagian keadilan yang hamba-Mu mampu lakukan. Ya Allah, kalau Engkau suruh aku melakukan giliran kepada istriku di sini, esok sini, esok situ, sehari, atau 2 hari, 2 hari, aku mampu ya Allah. 2 hari, aku mampu ya Allah. Ya Allah, kalau Engkau suruh kami, aku sebagai suami, berlaku adil dalam pembagian tempat tinggal, itu ada tempat tinggal, itu tempat tinggal, itu tempat tinggal, aku mampu ya Allah. Ana amlik, aku mampu. Ya Allah, kalau Engkau suruh, ya Allah, hamba-Mu untuk berlaku adil dalam pembagian nafkah, ini sekian, hamba-Mu mampu, ya Allah. Amlik. Tapi, fala talumni fima tamliku wala amliku. Ya Allah, tolonglah jangan Engkau cela diriku ini. Janganlah Engkau salahkan diriku ini dalam apa yang Engkau miliki, tapi aku tidak memilikinya. Apa itu? Ulasan hadis maksudnya ya ini hati. Ini hati ini milikmu ya Allah. Bukan milik aku. Nabi selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat membalik-balikkan hati. Apa yang dalam hati? Rasa kasih sayang. Itu kami tak mampu, ya Allah, betul-betul sama betul. Oh, kadar kasih sayangku kepada istriku yang Aisyah radhiyallahu begini. Kalau boleh disukat, sekian. Kapan ini masih sekian? Tak boleh. Disukat dengan ukuran yang tidak boleh. Nabi sendiri pun mengakui, ya Allah, janganlah Engkau cela aku. Jika tiba-tiba dalam hatiku ini ada rasa lebih sayangnya kepada istriku yang fulan, berbanding yang fulan. Karena aku tak mampu, ya Allah. Ini, aku tak punya kemampuan, dan itu adalah milik. Tengok Rasulullah. Jadi masalah suka tak suka, sangat suka, memang itu di luar kemampuan kita. Dan tidak salah hakikatnya. Karena apa aja mas kan? Ya, karena masalah apa ya? Hati, masalah ialah hati, ini bukan masalah yang boleh kita setkan ke sini. Lainlah kalau wang ringgit. Kalau awak beri seorang 10, semua 10, boleh. InsyaAllah boleh. Kalau seorang kamu bagi rumah, katakan rumah apa? Rumah macam ini, boleh. Tapi perasaan macam mana? Nabi sendiri pun mengakui tak. Dan itu tidak salah karena memang itu di luar kemampuan kita. Hanya saja janganlah perbezaan ada rasa sayang dari sini lebih, di sini kurang, kemudian dizahirkan pula. Diterjemahkan dalam perbuatan nyata sehingga lain mentang-mentang yang ini lebih disayangi, wah rumahnya besar. Yang ini mentang-mentang kurang ada rasa sayang, rumahnya kecil. Oh, itu tak boleh. Dari perkara-perkara yang zahir mesti sama. Begitu maksudnya. Ya. Baik. Jadi hakikatnya Nabi Yakub tidak salahkan salah apa-apa. Sama. Karena itu fitrah manusia. Hanya si anak-anak ini punya fahaman yang lain. Mereka pikir hatta bab kasih sayang itu mesti sama rata. Apatah lagi mereka merasa lebih berhak. Kalaulah orang tua boleh memberikan kasih sayang lebih kepada sebagian anak-anaknya, kata anak yang tua ini, kamilah yang lebih layak, lebih patut, lebih berhak diperlakukan seperti itu. Karena kami kumpulan yang ramai, adik-beradik kami ada 10, Yusuf hanya 2. Kami sudah dewasa, sudah banyak berjasa pada orang tua. Jadi patutlah kalau orang tua bagi saya lebih. Itu cara berfikir mereka. Mereka lupa kasih sayang ini tidak boleh diatur-atur seperti itu.
Seperti itu. Bahkan banyak tadi contoh faktor-faktor yang mereka Nabi Yakub lebih menyayangi Yusuf banyak sekali. Pertama, ya, kalau daripada faktor kenabian, Nabi Yakub mengetahui tanda-tanda yang ada pada diri Yusuf. Bahwa Yusuf ini bukan sembarang manusia, bukan sembarang anak ini. Ini akan jadi orang besar, akan jadi nabi ini. Ada tanda-tanda nubuahnya. Lebih-lebih lagi setelah menyampaikan mimpi ajaibnya itu. Kalau alasan duniawi, ya patutlah. Yusuf masih kecil, mak tidak ada. Mak tidak ada. Itu sangat-sangat fitrah sekali. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Baik, sekarang pengajaran. Apa yang Allah hendak sampaikan melalui ayat yang pendek ini? Saya simpulkan begini. Prasangka buruk itu akan menjadi penyebab timbulnya hasad, dengki, dan dendam. Itu pengajarannya. Prasangka buruk, su'udon, itu menjadi penyebab timbulnya hasad, dengki, dan dendam. Atau dibalik, dendam dan dengki itu penyebab awalnya, penyebab munculnya, yakni karena ada prasangka yang buruk. Anak-anak Yakub telah mempunyai suudon yang kuat kepada ayahnya. Iya, yang ini tak betul lah. Silap betul lah. Itu punca dia. Akhirnya apa? Hasad. Siapa yang jadi mangsanya? Yusuf. Yang jadi mangsanya Yusuf alaihissalam. Yang jadi sasaran suudon ayahnya. Ayahnya, Yakub hanya menjadi sasaran suudon anak-anaknya. Yusuf yang menjadi mangsa kedengkian dan dendam mereka. Itu betul-betul lah. Patutlah Quran ingatkan kita dari awal. Iyyakum wadzon. Istanibu katsiran minadh-dhanni, kata Quran. Kalau hadis Nabi, iyyakum wadzon. Jauh oleh kamu prasangka buruk. Jauhi oleh kamu kebanyakan prasangka. Jadi berprasangka buruk itu saya ingat jamaah sudah sedang mempelajari, mungkin dalam ada kelas tazkiyatun nafsi ke, saya tidak tahu kalau mungkin dulu pernah belajar Qalbun Salim sudah khatam itu ada. Ya, prasangka yang buruk akan menjadi asbab munculnya sifat hasad. Jadi penyebabnya buruk sangka itu. Bila sudah hasad, ya mas sekalian ingat ya, al-hasadu maradun azimun wada'un khatirun. Sifat hasad itu adalah merupakan penyakit yang dahsyat, bang baso, yang sangat berbahaya. Yusibul hasidu nafsahu. Orang yang hasad, pelakunya itu sendiri sebetulnya telah menimpakan keburukan hasad pada dirinya. Apa maksudnya? Hasad itu penyakit yang sangat berbahaya. Dan tahukah kita, keburukan hasad itu yang mula-mula merasai menjadi mangsa keburukan hasad itu orang yang hasad itu sendiri. Hasad pada B. Sebelum B ini mendapatkan madarat daripada sifat hasad sebenarnya sudah merasai akibat buruk daripada sifat hasadnya. Ya, apa itu? Sedih, gelisah, tak tenang jiwanya, mungkin stres.
Lebih-lebih lagi jika sifat hasad ini tak dapat disalurkan. Niat jahat kepada yang jadi mangsa hasad tidak dapat dilaksana. Oh, mungkin yang si hasad itu karena lama mendendam perasaan boleh bunuh diri itu. Jadi orang hasad itu sebenarnya telah menghancurkan dirinya sendiri sebelum ia menghancurkan orang lain. Ya. Alhammu wal hazan itu telah ada. Bahkan hingga sanggup membunuh diri itu. Jika gagal. Bahkan kata orang lebih baik mati daripada melihat dia. Wah. Karena dengki. Dengki pada B. Lebih baik aku mati daripada terus-menerus melihat B. Sakit hati ini. Ya. So hasad itu memang setelah mengazab diri sendiri. Sebab itu Al-Imam Al-Hasan Basri, seorang tokoh tabi'in yang hebat. Imam Hasan Basri. Walaupun lahirnya pada zaman lahirnya pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Jadi tak pernah jumpa Nabi dah. Imam Al-Hasan Basri pernah berkata begini, "Ma ra'aitu zaliman asbaha mimadlumin min hasil." Aku tak pernah melihat orang yang zalim yang lebih serupa, yang sama, yang menyerupai dengan orang yang dizalimi. Macam mana tu? Orang zalim tapi keadaan dirinya sama dengan orang yang dianiaya, orang yang dizalimi. Daripada si pendengki. Makna kalau kamu tahu, kalau kamu ingin mengetahui orang yang sedang melakukan kezaliman, nasibnya sama dengan orang yang dizalimi, maksud kezaliman, orang hasad itulah. Karena orang hasad sebelum berjaya menimpakan keburukan kepada yang didengki, ia telah menjahanamkan diri sendiri, menyiksa diri sendiri. So rugi. Maksudnya begini, jika si hasad ini gagal menjahanamkan orang yang jadi sasaran hasadnya, dialah orang pertama dari awal-awal lagi setelah menjadi sasaran keburukan hasad dengkinya. Wal'iyadzubillah. Dan hasad berpunca daripada prasangka buruk. Al-hasadu da'un azim wa bislun azim. Penyakit yang besar, yang berat, lagi berbahaya, dosa besar. Wa dhararuhu akthar ma yakunu 'alal hasidi nafsah. Dan madarat keburukan yang diakibatkan oleh kedengkian seorang itu adalah menimpa diri mereka sendiri. Ya, contoh ketika adik-beradik Yusuf kata, Yusuf ini dan adiknya ini terlihat sangat kita. Bengkak betul hati. Dia sudah bengkak betul. Aku lihat, sakit hati. Sakit hati. Dengki pada Yusuf berpunca daripada buruk sangka kepada ayah. Nabi Yakub mungkin belum mendapatkan kesan buruknya dari suudzon anak-anaknya. Nabi Yusuf waktu belum mendapatkan menimpa padanya madarat keburukan daripada kedengkian abangnya. Ya, masih ada di rumah yang sama. Yusuf tak tahu apa yang akan menimpanya. Tapi adik-beradik, hatinya sudah terbakar. Hatinya sudah panas. Kalau dalam bahasa kita, bengkak, gerap, rasa tak tahu macam mana nak cakap. Kan dia sudah menyiksa diri sendiri sebetulnya. Jangan sekalian, yang dirahmati Allah. Tuduhan bahwasanya ayah mereka, Nabi Yakub, tidak berlaku adil dalam memberikan kasih sayang dan melebihkan dua adik mereka, yakni Yusuf dan Bunyamin, yang menjadikan ia amat buruk karena salah sangka terhadap ayah mereka
hanya menjadi apa istilahnya ya buah mulut istilahnya apa ya. Mereka tanpa mendapatkan penjelasan daripada ayah kan sakit. Kenapa ia cepat sangat suudzon pada ayah? Kalau mereka bijak, jumpa sajalah ayahnya. Cakap terus terang, kan bukan orang lain, ayah kandung sendiri ya. Boleh ya kami tanya. Jika pertanyaan kami ni ya rasa tak apa namanya, tak sepatutnya, ya ayah tak perlu jawab lah. Tapi masalahnya kami ni bingung ya. Kami tak faham tengah sikap ayah menyayangi Yusuf dan dia lebih dari kita ni. Apa alasan? Coba kalau tanya elok-elok macam tu. Sehingga suudzon itu hilang. Suudzon hilang tidak mungkin timbul hasad. Di sinilah kesilapan besar sekali. Meremehkan sikap suudzon. Sebab bila orang tu sudah ada suudzon pada seorang, inilah iblis setan duduk sebelah sampai kipeh-kipeh. Ya. Ingat, suudzon adalah salah satu pintu min madkhal min madakhilis syaitan. Suudzon itu adalah salah satu pintu daripada pintu-pintu yang dimanfaatkan oleh setan untuk masuk mempengaruhi hati kita. So, itu bila orang suudzon, pintu hati yang akan jadi lawan syaitan masuk itu dah terbuka. Senanglah. Dan bahaya sampai wa'iyadzubillah. Karena memang sebenarnya saya kata tadi, suatu perkara yang tidak mudah, ya Mas Kelan, untuk diberikan sama rata adalah kasih sayang. Itu susah sekali. Jadi mereka tidak sepatutnya memahami adil itu mesti sama rata. Tidak. Kalau adil sama rata, macam mana bila bab kasih sayang? Siapa yang mampu adil? Siapa orang yang mampu berlaku adil? Jika semuanya mesti sama rata. Termasuklah kasih sayang. Ya, tidak ada lah. Nabi Muhammad pun mengakui perkara ini. Jadi, ya diberikan keperluan lah. Yusuf perlu kasih yang lebih, mandakan dari itu. Ya diberikan, nah, itu adil. Memberikan sesuatu kepada seseorang ikut keperluan. Depan kita tu ada orang yang berat menerima bantuan. Maklum bantuan ini diberikan pada semua. Katakanlah biar pada semua. Kaya, setengah kaya, ya kaya, miskin, setengah miskin, hyper miskin. Takkan kita nak bagi bantuan pada mereka itu sama. Kalau seorang kita bagi 100, semua 100. Itu tidak adil. Justru memberikan sama rata itu tidak adil. Macam mana yang kaya kita bagi 100, yang hyper miskin juga 100? Adil. Adil itu yakni sehingga bersifat proporsional. Berikan bantuan pada mereka sesuai dengan keperluan. Seolah-olah Nabi Yakub, kalaulah Nabi Yakub ditanya, seolah Nabi Yakub kata, nak, begini nak, ayah bagi sayang lebih pada Yusuf ini, dia masih kecil nak. Maknya meninggal. Jadi tentulah ayah lebih patut mendekati dia. Kamu kan sudah besar. Kamu masih punya ayah dan mak. Boleh hidup berdikari. Yusuf belum. Dari situ pun sudah, oh iya patutlah. Ya memang tak apa. Kami ridha Yusuf dapat yang lebih. Sesuai dengan keperluan. Bagi lebih. Ya, kalau perlu yang miskin bagi 500. Yang kaya tadi tak bayar. Yang setengah kaya bagi 60. Macam itulah. Masya Allah. Ini dia. Jadi, bukan salah Yusuf kerana disayangi lebih oleh ayahnya, tapi salah. Yang salah adalah yang dengki itu pula. Kepada yang disayangi. Bukan salah Yusuf bisa dapat yang lebih.
daripada ayahnya. Yang salah yakni yang dengki kepada Yusuf yang disayangi. Jadi mereka telah kesalahan besar kepada Nabi Yakub, seorang nabi, seorang ayah, karena suudon. Malangnya mereka tidak buat tabayun. Jika suudon, tabayun sajalah. Betul ke ya? Ayat itu begini, minta penjelasan. Ini tidak. Ikuti rasa suudon itu. Akhirnya tengok. Dahlah ayah disalahkan, bahkan tak salah. Yusuf pula jadi mangsa dengkinya. Dia dapat kelebihan dari ayah. Kenapa tidak protes pada ayah kalau betul? Kenapa Yusuf yang jadi mangsanya? Sehingga, Masya Allah. Ya mas sekalian. Bolehlah kita takrifkan begini ya. Kedengkian adik-beradik Yusuf kepada Yusuf ini akhirnya menyebabkan Yusuf jadi mangsanya dan juga mereka menanggung dosa dan kesalahan yang besar daripada Allah SWT. Itu tidak ubahnya kedengkian iblis terhadap Adam. Rupanya memang ada contohnya. Ya. Artinya bila adik-beradik Nabi Yakub, adik Nabi Yusuf, ini tiga Yusuf ini, ya ada contohnya sebelumnya rupanya. Kalau dalam bidang periwayatan ada sanadnya. Jadi mereka ini kalau ditanya, kamu, kenapa kamu dengki kepada Yusuf? Dan kenapa kamu tak puas hati pada ayah? Yalah, kami lakukan ini pun ada sanadnya tahu. Mereka ada sanadnya. Sanadnya siapa? Ya, ada rujukannya. Sanadnya apa? Iblis. Sanadnya sambung kepada iblis ketika di surga. Allah beri kelebihan lebih kepada Adam. Betul? Jelas itu. Karamah. Karamah itu kemuliaan. Tapi iblis tidak puas hati. Ketidakpuasan hati iblis ini, Allah. Mula-mula ia ditanyakan pada Allah. Ya Allah, inikah orang yang engkau suruh aku sujud padanya? Itu tak puas hati lah tu. Adakah patut engkau suruh aku sujud umat pada dia? Aku ini kucipta daripada api. Dia daripada tanah. Dia sudah tak puas hati pada Allah. Iblis. Hanya di sini nampaknya iblis lebih baik daripada adik-beradik Yusuf tadilah. Lebih baik dari aspek ia tanya dahulu kepada Allah. Yang kan dia tak puas hatinya pada Allah. Tanya. Anak-anak Nabi Yakub ini tak puas hati pada ayah, tak tanya. Tidak tabayun. Itu buruknya. Karena tidak mungkin nak terus melawan Allah, dia tahu mana Allah dilawan. Kalau tak puas hati, ya itu memang dia kafir. Akhirnya apa? Rasa tak puas hatinya, ketidakpuasan hati, kedengkian, marah, amukan, ditujukan pada Adam. Adam yang dimangsanya. Adam diberi anugerah oleh Allah, kelebihan oleh Allah. Kenapa pula ia dimangsa kedengkian iblis juga? Betul-betul Adam dalam posisi teraniaya. Sebiji macam Nabi Yusuf. Ia disayang oleh ayahnya. Kenapa? Kalau nak salahkan ayah kalau berani. Kenapa aku pula yang jadi mangsa? Adam kan jadi mangsa. Wah, melancarkan serangan yang luar biasa kepada Adam. Akhirnya kita tahulah kisah Adam dan iblis di surga itu. Kami belajar dahulu, guru kami mengatakan istilah beliau untuk mudahkan pahaman barangkali. Itu benar drama kosmik. Drama kosmik.
Drama yang terawal, sejarah manusia terawal dan yang direkodkan di dalam Al-Quran. Kalau dalam bahasa sekarang, penggambarannya di surga. Ya, watak utamanya 3. Malaikat, jin, termasuk iblis dan Adam. Watak utama. Masing-masing diberi peranan. Malaikat diberi peranan. Melakukan peranan yang taat saja. Protagonis. Iblis ada peranan. Antagonistik. Ada melihat. Oh, begitu peranan malaikat. Oh, begitu malaikat. Dijelaskan. Pengarah utamanya isinya Allah sendiri. Itu drama tertua yang sekali. Dan penuh dengan pengajaran. Di sini. Sama betul kisah adik-beradik Yusuf dengan kisah iblis dengan Adam alaihissalam. Berpunca daripada suudzon melahirkan kedengkian. Bila orang sudah dengki, sanggup melakukan apa saja. Ya, sanggup melakukan apa saja. Sama ada melakukan bunuh diri karena tak mampu menanggung kesedihan, kemarahan yang terpendam, atau bahkan membunuh orang yang didengkinya. Rela apa saja. Berbohong itu biasalah. Kalau sekarang buat mengarang cita-cita bohong tentang yang didengki, itu benda kecil bagi pendengki. Membunuh si yang didengki itu pun biasa bagi si pendengki. Ya, contohnya adik-beradik Yusuf. Bunuhnya Yusuf. Tak cukup. Tengok nanti. Kita akan baca ayat berikutnya nanti. Berpunca pada kedengkian. Sanggup memfitnah yang didengki. Walaupun yang didengki itu menurut keyakinan mereka sudah mati. Nabi Yusuf sudah tidak mereka temui selama lebih kurang 40 tahun. Dan mereka pun yakin bahawa Yusuf sudah mati ketika dicampak dalam perigi buta. Ini keyakinan mereka. Mati sudah. Beres Yusuf. Yusuf sudah menjadi cerita sudah. Sudah innalillah lah. Apalagi sudah puluhan tahun. Ketika mereka datang ke Mesir, nanti ada dalam ayat berikutnya. Jumpa Yusuf. Ringkaskan cerita. Mereka minta bantuan, minta derma lah. Dibawanya Bunyamin atas izin orang tuanya, ditahannya Bunyamin dituduh mencuri, walaupun itu kait Yusuf. Apa kata mereka? Ketika Bunyamin ditahan di negeri Mesir atas tuduhan mencuri. Walaupun itu sebenarnya tipu daya Yusuf yang diberikan oleh Allah. Dengan selamba mereka adik-beradik Yusuf, yang Yusuf kenal mereka tapi mereka tak kenal Yusuf. Apalagi mereka yakin Yusuf sudah mati 40 tahun dahulu. Dengan selama mereka kata, in saraka faqad saraka akhul lahu min qabl. Tuanku kena maklum. Jika adik patik ini mencuri, in saraka, mana Bunyamin lah. Faqad saraka akhul lahu min qabl. Memang layak dan patut pun tuanku, karena dahulu abang dia, saudara kandung dia pun mencuri juga. Itu ada dalam Quran. Nanti ayat berapa dia akan sampai. Kalau digunakan bahasa yang jelas, jika Bunyamin adikku mencuri, wahai tuanku, di Mesir, dulu abang dia nama Yusuf pun mencuri. Jadi memang patutlah adik-beradik memang mencuri. Dia tak tahu dia bercakap pada Yusuf. Bukan itu fitnah besar. Mereka yakin sudah mati. Kenapa masih tergamak mereka cerita bohong yang Yusuf itu pernah mencuri dahulu. Wah, ketika Yusuf dicampakkan masih kanak-kanak. Orang hasad ni memang luar biasa je mas kalian. Luar biasa. Sehingga patutlah bila Nabi bersabda, iyakum wal hasada.
jauhi oleh kamu dengki. Fainal hasada ta'kulu hasanati kama ta'kulu narul hatab. Karena dengki itu boleh makan, menghapuskan kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Sebab orang dengki bukan sekadar bukan sekadar menghapuskan kebaikan yang dia pernah lakukan kepada yang didengki. Bahkan orang yang dengki sudah tidak mampu melakukan kebaikan terhadap yang didengki. Bukan sekadar kebaikan yang pernah dilakukan pun terpadam, nak buat kebaikan yang didengki pun dah tak mampu. Wa'iyadzubillah. Tsummana'udzubillah. Itu kedengkian. Itu kedengkian. Jadi, apa ya? Satu, ya, penyakit yang tertua lah, gitulah. Dengki ini termasuk penyakit hati min abradil qulub. Termasuk penyakit yang tertua. Saya katakan tertua karena ia warisan daripada iblis ketika di surga. Itu warisan iblis. Dalam kitab Wiqayatul Insan minal Jin was Syaitan yang dikarang oleh Wahid Abdul Salam Bali, di sana disebutkan setan ini rupanya walaupun dia pengasas dengki, setan ini, iblis ini cerdik, sangat cerdik. Ya, aku tahu. Rekod baik aku, reputasi aku di hadapan Allah padam berpunca pada kedengkian aku. Padahal aku padam. Bermakna kalau aku mampu menyesatkan manusia, memasukkan kedengkian pada hati manusia, aku yakin manusia pun akan dilaknat, dikutuk, dijauhkan oleh Allah sebagaimana Allah melaknat diriku. Jadi, kedengkian itu salah satu dari senjata iblis untuk menghancurkan manusia. Hati-hati. Hati-hati. Dan kedengkian ini boleh menimpa siapa saja. Bukan hanya orang kaya, orang miskin pada kaya. Tidak. Bukan hanya orang susah pada orang senang. Tidak. Bukan hanya berlaku pada orang kafir. Tidak. Orang mukmin pun boleh jadi sasaran dengki. Iblis tidak mengenal sesiapa. Orang mukmin lagi yang jadi sasaran utamanya. Adakah orang mukmin boleh dengki? Tidak mustahil. Adakah orang ngerti agama, paham agama, luas pandangan agamanya akan dijangkiti oleh sifat dengki? Tidak mustahil. Adakah orang yang terkenal ilmunya yang luas, ibadah yang kuat, bebas daripada kedengkian? Belum tentu. Apalagi minta maaf dengan lahirnya makhluk yang satu ini. Dengan lahirnya makhluk yang satu ini. Dengan pelbagai sarana dan prasarana ada di dalamnya. Tak tahu apalah saya pun. Saya kan kurang ngerti ini. Dengan Facebooknya, dengan Instagramnya, dengan TikToknya, dengan karena ya Allah ya Tuhanku. Coba siapa yang tidak saling ingin menjatuhkan orang tidak setuju dengannya. Yang ingin yang secara langsung ingin menunjukkan yang dia lebih baik dari yang lainnya. Melalui cuitan-cuitannya. Bukan hanya orang ahli politik saja, bukan. Ahli politik memang dia ada pembangkang paling serang menyeram ya. Tapi minta maaf, sekali minta maaf. Tanpa kita sedari kalau kita baca dengan hati yang jernih, kita ikuti dengan jiwa yang tenang. Allah, rupanya kita orang-orang Islam, jangankan yang awam, yang paham agama Islam pun kadang terjebak tanpa dirasai. Gaduh sama si cuy itu. Allah. Sindir menyindir begitu.
Dulu tak ada zaman sekarang, padahal tak ada. Bila mereka ada masalah ada masalah dengan B, dahulu zaman masih katalah pada zaman tabi'in bermasalah dengan B, tak setuju, ya biasalah. Kalau mereka ingin tabayun, jumpa dicari orang itu. Begitu dahulu. Jadi tak sempat dihibahkan. Bukan bagi tahu kepada pengikut yang dia tak suka bila lalu di fitnahnya, tidak. Sekarang karena fitnah ini mudah nih. Coba kalau orang yang tak suka orang lain tak sebenarnya itu berjumpa, apalagi kan ada kontak numbernya, telefon aja lah, tak perlulah dihibahkan masing-masing dihibah. Sampai bila? Jangan. Ya, saya benar-benar berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak terlibat dalam perkara ini. Dan saya berusaha untuk tidak terlibat dan tidak melibatkan diri dalam perkara ini. Sudah. Berazam untuk ini bari'un minhum. Bari'un. Karena madaratnya sangat besar. Madaratnya sangat besar. Hasad. Dan susah orang itu akan sedar yang dirinya sebenarnya dijangkiti penyakit hasad ketika bercakap, ketika berbicara. Susah. Bahkan mungkin seringkali kita bila ada sifat hasad, mungkin merasa tak hasad, bahkan kita mendakwa kita tak pernah hasad. Itu bahaya. Sangat bahaya. Sangat bahaya. Jamaah sekalian, saya ingin sampaikan agak keluar sedikit, tapi masih ada kaitannya. Begini ya. Saya gunakan istilah bahasa kami dahulu dipanggil logika nubuwah. Logik nubuwah. Kenapa Nabi Yakub tidak memberikan kasih sayang kepada anak yang lebih kepada anak yang sudah dewasa, berjasa, berkhidmat, membantu? Yang dari segi logiknya mereka layak mendapatkan perhatian dari saya lebih. Tapi kenapa justru Nabi Yakub memberikan kasih sayang yang lebih kepada yang belum punya rekod, belum punya reputasi, masih kanak-kanak, belum tahu. Atau bahasa mudahnya, bukankah mereka yang telah berjasa yang patut mendapatkan imbalan, balasan, yang belum buat apa-apa, ya tak apalah. Kan seakan begitu. Subhanallah. Ini memang betul-betul istilah kami dahulu, logika nubuwah. Cara berfikir kenabian itu tidak sama dengan cara berfikir kita. Contoh. Kalau cara berfikir kita ya sekalian, katalah kita senang. Kita orang senang. Lalu kita tolong kawan yang susah. Setelah 10 tahun, katalah 10 tahun, dia jadi senang. Kawan yang susah dahulu dia tak ada uang, kita bagi uang, tak ada makan, kita bagi makan, tak ada tempat tinggal, kita sediakan tempat tinggal, tak ada kendaraan, ya kita tolonglah. Kemana-mana kita ajak. Maklum dia susah, kita senang. Setelah beberapa tahun, dia berusaha, dia jadi orang senang. Macam kita. Setelah jadi orang senang pula, dia lebih banyak memberi hadiah kepada orang lain. Dia melancong tak ajak kita. Yang diajak orang lain. Ajak orang lain. Dia bagi kelebihan hadiah, diberikan orang lain. Tak diberikan pada kita. Wah, kita yang banyak berjasa pada orang itu. Kita banyak memberi. Kenapa ketika dia mau memberi, mampu memberi, diberikan pada orang lain. Baik. Kalau kita gunakan logika kita, ke manusia biasa, pasti kita tersinggung. Tak patutlah. Dulu masa susah, sayang tolong banyak. Sayang ajak kemana-mana. Sekarang dia senang. Dia melancong, ajak orang lain. Saya tak diajak. Dia tak sepatutnya lah. Wah, dahulu kita bagi dia. Kenapa sekarang dia bagi pada orang lain pula? Pasti sebagai manusia biasa itu cara berfikir kita. Dan itu lumrah. Tapi berbeza dengan cara berfikir para nabi. Yang saya gunakan tadi istilah logika nubuwah.
Berbeza. Dalam kisah pembagian harta rampasan perang Hunain, umpamanya. Perang Hunain kan peperangan Nabi dengan orang-orang kafir. Orang kafir bersatu tenaga menyerang Nabi. Ringkas kata, Nabi menang. Walaupun pada mulanya ada tanda-tanda kalah. Rampasan perang sangat banyak. Banyak sungguh. Ini hadisnya panjang ya. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, hadisnya. Riwayat Imam Ahmad dalam sunannya. Sangat panjang, tapi saya ringkasan yang poinnya saja. Setelah tiba pembagian harta rampasan perang, jamaah tahu tak? Siapa yang orang-orang yang Nabi berikan rampasan perang? Ya, mereka jadi orang-orang Makkah. Termasuklah orang-orang yang baru memeluk agama Islam. Allahu Akbar. Yang baru memeluk agama Islam malah diberikan harta rampasan sangat banyak. Abu Sufyan bin Harb, pak mertua Nabi itulah. Suhail ibnu Amr, Hakim bin Hizam, Sofwan bin Umayyah, Uyainah bin Hasan al-Fazari, Al-Aqra' bin Habis, Muawiyah, dan Yazid. Anak kepada Abu Sufyan kan. Mereka ini baru meluk agama Islam. Diberikan banyak harta rampasan perang. Bahkan ada salah seorang mereka dalam hadis itu diberikan mi'atam minal ibil, 100 ekor unta. Baca kisah Hunain atau baca hadis dalam Sunan Ahmad. Yang Ansor susah payah berperang dengan Nabi, sudah bertahun-tahun membantu Nabi, berkorban untuk muhajirin, Nabi dan sebagainya. Malah tak dapat apa-apa habuan. Ya. Nabi tak beri habuan pada sahabat Ansor. Ya dapat malah sebagian orang Arab yang baru masuk Islam yang macam mana ni? Sebab kalau tengok dia punya jasa, orang Ansor lebih banyak berjasa. Banyak khidmat. Logik manusia mengatakan orang yang telah banyak menolong Nabi, itulah sebenarnya yang lebih patut dapat harta rampasan perang. Dia ni apalah, baru masuk Islam malah dapat pula. Kami tak dapat ni apa halnya. Jadi waktu tu Ansar pun bingung, ada rasa, ya macam mana ya, kalau kecewa mungkin kecewa, tapi tak dapat maaf. Tapi nasib baik mereka tabayun kepada Nabi. Nah, itu bagusnya. Rasa tak puas hati, ya sampaikan kepada. Lalu dikumpulkan oleh Nabi dan mereka menyampaikan ketidakpuasan hatinya. Panjang ceritanya, di hujung itu Nabi kata apa? Bahasa mana? Aku berikan pada mereka ini, dan aku tak berikan siku pada seorang kawan kamu, sekarang beginilah pertanyaan aku. Ala tardauna ya ma'syarul ansor. Wahai sahabat aku, sahabat Ansorku, tidakkah kamu ridha ayat haban nasu bil syati wal ba'ir? Nih, orang-orang Makkah balik ke rumahnya dengan membawa unta, membawa kambing. Harta rampasan aku berikan pada mereka. Wah, mereka dapat unta, dapat kambing. Wa tarji'una bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi rihalihum. Sekarang kamu balik ke rumah kamu membawa Rasulullah SAW. Sekarang pilih satu di antara dua. Kamu balik ke rumah kamu dari peperangan, membawa kambing, oleh-olehnya. Atau kamu balik, tidak bawa Rasulullah, Rasulullah tidak ikut kamu. Atau kamu balik bersama Rasulullah, walaupun kamu tak bawa kambing. Maknanya, kalau kamu nak pilih kambing, ya baliklah aku bagi kamu kambing dan unta. Tapi aku tinggal di Makkah. Kamu tidak lagi berdamping dengan aku. Mana lebih bertuah? Orang-orang Makkah termasuk yang baru meluk agama Islam, balik dapat kambing, balik kambing. Aku pergi Madinah. Dan kamu balik bersama aku, kamu dapat aku. Pilih satu di antara dua. Subhanallah, akhirnya sahabat Ansor mereka
merasa bertuah karena dapat Nabi. Tapi yang saya sampaikan bukan itu. Mana logika kenabiannya? Logika kenabiannya begini ya mas sekalian. Nabi mengajar pada sahabat Ansor, seakan-akan ini, wahai sahabat Ansor, kamu ini selama kami pindah daripada Makkah ke Madinah, kamu ini status pemberi. Status kamu ada sebagai pemberi. Beri rumah, beri makanan, beri pelindungan, beri perniagaan, beri peluang, beri macam-macam. Pemberi. Kepada kami, orang-orang muhajirin. Kepada kami, muhajirin yang lemah. Setelah kami yang dulu lemah jadi senang, mampu memberi, lalu kami berikan pada orang lain, tidak pada kamu, sepatutnya kamu bersyukur. Karena kami mau kamu tetap berstatus pemberi, bukan peminta. Nah ini logika rupiahnya di situ. Kalau selama ini kamu sebagai pemberi dipilih oleh Allah, orang memberi itu makomnya tinggi, wahai sahabat Ansor. Makomnya tinggi, memberi. Kamu jangan turunkan makom kamu daripada makom sebagai makhluk yang suka memberi menjadi makhluk yang suka meminta-minta. Makom darjah orang meminta itu rendah. Rugi kamu dah berada tinggi. Jadi Nabi mau sahabat ini kekal sebagai sahabat-sahabat orang mukmin yang berstatus pemberi. Jangan diturunkan menjadi penerima. Al-yadul ulya khul mas'ulah. Itu logika nubuah. Tapi coba sekarang siapa yang mau mengekalkan logika nubuah ini? Yang mau mengekalkan sirah Nabi sendiri. Orang biasanya akan merasa, saya lah yang berpeluh-peluh selama ini. Saya berkeringat, saya kurban apa saya. Sepanjang kami lah dapat habuan lebih. Karena kita masih tetap menggunakan logika manusia. Walaupun kita sedang mempelajari sunnah Nabi. Coba kalau kita berpikir kepada ajaran Nabi. Oh iya, selama ini Alhamdulillah, ya Allah, Engkau pilih diriku ini sebagai pemberi. Ya Allah, kekalkanlah, ya Allah, status diri ini sebagai pemberi. Itulah. Bahkan kalau ada peluang untuk meminta pun, ya Allah, jangan, aku tak nak. Aku tak nak jadi peminta. Daripada jadi penerima. Itu turun darjah, turun makom. Sepatutnya ini. Dan itu diamalkan oleh Nabi. Ya. Jadi ajaran Nabi memang logika kenabian memang wah susah ya Ustaz. Lihatlah dalam perjanjian Hudaibiyah. Semua bingung. Umar pun bingung. Ketika Ali mereka akan mencatatkan perjanjian itu. Sebab lain. Tapi kita kena fahami betul. Cara berfikir para nabi yang memang tidak sama dengan cara berfikir orang biasa. Tetapi tetap saja cara berfikir Nabi itu jauh lebih unggul, jauh lebih baik. Dan sepatutnya jadi ikutan kita. Itu pengajaran terpenting dah ini. Jadi sepatutnya kalau selama ini anak Yakub itu merasa memberi, menolong ayah, pelindung ayah, kekalkan saya itu. Jangan malah minta. Ya Allah, ya ayah, apa balasannya? Itu jadi peminta. Walaupun minta maaf, meminta dalam satu perkara tidaklah salah secara mutlak. Ini bukan masalah hukum salah ataupun benar. Ini masalah makom, kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu maksudnya. Ya sekalian, itu saya sampaikan. Mudah-mudahan diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang benar daripada Allah jua, yang silap kelemahan diri sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.